Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang juga Ibu dosen. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan pedoman observasi karakteristik peserta didik. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota-anggota di dalam kelompok kami. Yang pertama, Ibu Angga Marsi Kepkole. Yang kedua, Ibu Anggarina Laupada. Yang ketiga, saya sendiri Patrianus Joyce Kesar. Yang keempat, Ibu Carolina Novitasar. Yang kelima, Ibu Yeni Haris. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan hal pertama yang akan kami bahas berkaitan dengan pedoman observasi karakteristik peserta didik adalah aspek etnik. Aspek etnik berarti kelompok sosial yang terhubung karena kesamaan keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Dan aspek etnik ini juga pasti sangatlah beragam dalam diri peserta didik. Karena itu, aspek etnik menurut kami cocok untuk menjadi acuan atau pedoman untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kedua, aspek budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Dan menurut kelompok kami, budaya juga sangat berperan penting untuk bisa menjadi acuan atau pedoman dalam mengetahui karakteristik peserta didik. Karena kita tahu bersama, kebudayaan ini pasti sangat beragam. Begitu juga pada diri peserta didik, pasti peserta didik itu memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Oleh karena itu, kebudayaan juga sangat mempengaruhi karakteristik peserta didik. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan ini pasti berbicara berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan seseorang terhadap apa yang menjadi kepercayaannya, dan kepercayaan itu sebagai energi positif yang dihasilkan dalam dirinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikutnya saya akan menjelaskan aspek status sosial peserta didik. Peserta didik dengan bervariasi status sosial menyatu dan saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Hendaknya status sosial ini tidak mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri, status sosial dapat mempengaruhi peserta didik dalam proses belajar secara kelompok. Status sosial peserta didik dapat meliputi latar belakang pendidikan orang tua, pekerjaan, dan juga keberadaan orang tua di dalam masyarakat. Yang kedua berkaitan dengan minat. Minat belajar sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Minat belajar peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan juga ada yang rendah. Indikator minat itu sendiri meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian peserta didik dalam belajar, dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Salam dan bahagia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sasaran observasi berikutnya, yaitu perkembangan kognitif, yaitu mengamati bagaimana cara siswa berpikir, memahami, serta mengeksplor hal-hal yang ada di sekitarnya. Selanjutnya pada gaya belajar, ada terdapat 3 gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu gaya belajar secara visual, yaitu mengamati seberapa jauh siswa mengandalkan kemampuan melihatnya dalam memahami materi pembelajaran. Yang berikutnya gaya belajar auditif, yaitu dapat dilihat melalui bagaimana siswa mengandalkan pendengarannya untuk memahami materi pembelajaran. Selanjutnya gaya belajar kinestik, yaitu dapat dilihat bahwa gaya belajar ini memanfaatkan banyaknya gerak atau selalu beraktivitas untuk bagaimana bisa
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sasaran observasi berikutnya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh kegiatan untuk memperoleh pemahaman. Motivasi belajar dapat berupa pujian maupun hadiah. Tingkatan motivasi belajar antara lain motivasi belajar yang rendah, motivasi belajar yang sedang, dan motivasi belajar yang tinggi. Motivasi belajar sendiri dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran sebagai pendorong usaha dan pencapaian dalam hasil belajar. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat PPG Prajabatan Gelombang 1. Sasaran observasi berikutnya adalah emosi dan perkembangan sosial, di mana emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Sedangkan perkembangan sosial emosional diwujudkan melalui perasaan yang diungkapkan seseorang terhadap orang lain dan mampu mengembangkan perilaku sosial dan mengendalikan hal dalam hal emosi. Hal ini terlihat ketika siswa mampu menyesuaikan emosi kepada temannya, yakini menunjukkan sikap saling kasih sayang dan ikut dalam menyelesaikan masalah di dalam kelas. Demikian hasil pemaparan kelompok kami. Jika ada saran dan kritik yang membangun, silakan teman-teman komentar di bawah kolom berikut. Terima kasih.